Motherboard A320, prima donanya AM4. Ya, nggak bisa dipungkiri lagi kalau emang motherboard dengan chipset A320 adalah chipset paling banyak dibeli. Bukan karena murah aja, tapi ya emang beberapa fiturnya kurang lebih bisa mengcover kegunaan casual sampai gaming. Masa sih belum subscribe? Subscribe dulu lah, biar GoNamTech makin maju dan makin berkembang, aso. Agar kalian juga bisa mendapatkan video-video yang lebih informatif ke depannya. Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram, bolehlah follow kami @GoNamTech. Nah, sebelumnya kita pernah bahas tentang AM4. Ya, kalau kalian belum nonton videonya, kalian boleh nonton videonya dulu. Linknya ada di deskripsi sebelum nonton video ini. Oke, lanjut. Gue tahu banyak dari kalian yang emang pengennya langsung ke racikannya dulu ya. Ya udahlah, gue kasih dulu racikannya di awal nih biar enak ya. Kasih resepnya, mantap. Racikan iGPU, dan ada racikan iGPU yang menengah dan ada juga racikan yang non iGPU. Dan pasti kalau yang non iGPU kalian harus pakai VGA cardnya. Dan sebenarnya untuk VGA cardnya sendiri ya kalian bisa menyesuaikan dengan budget yang kalian punya. Tapi ya sekali lagi gue ingatkan kalau racikan PC ini tuh cuma contoh aja, kalian nggak harus ikutin. Sebenarnya A320 itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang A320M ya, ukuran kecilnya, dan ada A320 saja. Dimana A320M paling banyak tersebar di pasaran. Yang pertama adalah support prosesor. Kalian bisa lihat teksnya di sini. Nah, dari teks ini bisa diartikan motherboard A320 support semua prosesor di semua generasi. Tetapi ada beberapa catatan untuk prosesor yang butuh BIOS spesifik. Itu ada kemungkinan kalian itu emang harus menggunakan BIOS yang terupdate. Jadi jika suatu motherboard tidak support BIOS untuk menyupport Ryzen Gen ini, maka ada kemungkinan motherboard itu tidak support. Ya, jadi pastikan BIOS yang digunakan itu atau yang akan digunakan itu support. Pertanyaannya, cara nyarinya gimana gitu kan ya? Ya caranya gampang, kalian bisa masuk ke website resmi motherboardnya, atau kalian bisa nyari di forum-forum mengenai BIOS yang terupdate dari motherboard A320 yang kalian gunakan. Saat kalian ingin mengupgrade prosesor yang membutuhkan update BIOS ya, pastikan kalian sudah mengupdate BIOS sebelum kalian menjual prosesor lama kalian. Ya, karena beberapa kasus ya orang udah keburu jual prosesornya yang lama dan ganti prosesor baru tapi nggak bisa. Karena ya memang butuh update BIOS untuk menjalankan prosesor baru. Sedangkan prosesor lamanya udah terlanjur terjual. Ada pertanyaan gini juga, berarti bisa dong pasang Ryzen 5950? Motherboard budget ada buat nemenin prosesor budget ya. Jika memang BIOSnya sudah menggunakan BIOS yang sesuai dan kalian bisa pakai ini prosesor, tetapi come on lah. Membeli prosesor mahal bisa, harusnya kalian juga bisa nyisihin uang buat beli motherboard yang ya bagusan dikit lah. Jadi bisa itu dalam artian bisa saja, bukan berarti recommended. Oke, lanjut. Overclocking, kalian hanya bisa mengoverclock RAM tapi tidak bisa mengoverclock CPU. Selanjutnya ke cooler bracket ya. Untuk ini kalian tidak usah khawatir karena harusnya hampir semua CPU cooler aftermarket mendukung AM4. Next ke prosesor rekomendasi. Kalian bisa lihat prosesor rekomendasinya di sini. Sebenarnya, kalau kalian mengambil motherboard A320 secara tidak langsung kalian memang kekurangan uang atau ingin berhemat. Yang bener. Makanya, gue lebih menyarankan kalian ambil prosesor dengan iGPU dibandingkan dengan mengambil prosesor yang non iGPU. Nah, di situ kalau kalian mau yang budget banget, kalian bisa ambil Athlon series atau Ryzen 3 series ya. Atau kalau mau lebih bertenaga dikit, ambil yang Ryzen 5. Nantinya kalian juga bisa overclock RAM-nya di speed yang lebih tinggi agar performa yang didapatkan jauh lebih bagus. Oke? Masalah CPU selesai, kita ke RAM, Random Access Memory ya. Untuk maksimal RAM, kalian bisa lihat di sini.
Walaupun kebanyakan motherboard hanya memiliki 2 slot RAM, tetapi itu tidak menjadi tanda berapa maksimal RAM yang bisa dipasangkan ya. Karena ada motherboard dengan dual slot yang memiliki maksimal RAM itu 32 GB dan ada juga yang memiliki maksimal RAM 64 GB. Jadi cara mengetahuinya kalian harus mengecek website si motherboardnya agar lebih akurat. Dan untuk speed RAM-nya sendiri itu sangat dipengaruhi oleh prosesor apa yang kalian gunakan. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di situ Zen base generasi pertama ada Ryzen 1000 series dan Ryzen 2000 series yang APU. Lalu Zen Plus itu mencakup Ryzen 2000 dan Ryzen 3000 yang APU yang G series punya. Lalu Zen 2 mencakup Ryzen 3000 series CPU dan Ryzen 4000 series CPU dan APU-nya. Lalu terakhir Zen 3 itu mencakup Ryzen 5000 series yang CPU only. Nah, lanjut kita ke port-portnya. Di sini masih bisa kita temukan PS2 untuk mouse dan keyboard di motherboard ini. Dan juga walaupun sudah dibekali dengan USB 3.2 Gen 1, tetapi biasanya kalian masih bisa temukan USB 2.0 untuk beberapa peripheral yang lainnya. Dan ada LAN juga, ada juga audio jack-nya. Nah, biasanya ya khasnya AMD punya nih, audio card yang dipakai itu udah paling enggak 5.1 atau mungkin 7.1 surround sound. Ya walaupun ini juga mau budget, tapi untuk audionya ini masih bisa dibilang oke lah. Lanjut ke PCIe-nya. Motherboard A320 sudah menggunakan PCIe 3.0 X16. Dan biasanya di bawahnya itu ya atau di atasnya ada PCIe 2.0 X1 ya untuk pemasangan WiFi card atau sejenisnya. Nah, berbicara masalah display output ya. Hal pertama yang wajib kalian ketahui yaitu kalian harus menggunakan prosesor dengan iGPU ya kalau pengen menggunakan onboard display. Kalau kalian menggunakan yang non iGPU ya yang non G, maka kalian harus menggunakan VGA card. Seberapa banyak display yang bisa dipasangkan itu tergantung dari berapa display interface yang disediakan si motherboardnya. Ada motherboard yang menyediakan 2 port display ya, maka dia bisa menampilkan 2 display. Dan ada yang 3, maka dia bisa menampilkan 3 display. Nah, untuk iGPU-nya sendiri itu mengambil shared memory dari RAM ya dengan maksimal 2 GB. Alias VRAM dari iGPU-nya itu 2 GB. Dan biasanya bentuk interface-nya ya tidak sama dan dibuat bervariasi. Contohnya seperti DVI ditambah VGA ditambah display output atau HDMI. Oke, next ke expansion-nya atau ruang pengembangan daripada penyimpanannya. Ya, kebanyakan A320 itu dibekali hanya dengan 4 port untuk SATA dengan speed 6 GB per second. Sedangkan untuk M.2 ya ada yang dibekali dengan M.2 SATA, ada juga yang dibekali dengan NVMe, tapi ada juga yang Ultra di mana dia akan support M.2 SATA kalau pakai yang SATA dan dia juga support NVMe kalau yang dipasangkan ke situ NVMe. Sistem dengan motherboard A320 itu penggunaannya untuk apa sih? Kalau berbicara mengenai penggunaan A320 ini ya dapat kalian pakai dari kerjaan yang ringan-ringan aja dan bisa juga kalian yang menggunakan untuk pekerjaan yang lumayan berat dan membutuhkan resource yang berat itu kalian bisa pakai motherboard ini. Lalu berbicara masalah harga ya. Harga adalah poin utama kenapa banyak sekali orang menggunakan motherboard A320. Karena kalian bisa mendapatkan A320 ini di harga 600.000 sampai dengan 700.000 rupiah di kondisi barunya. Dengan harga segini itu, terus kalian ditambah prosesor budget, kalian udah bisa dapat PC dengan fitur yang nggak sebegitunya ketinggalan. Dan kalau kalian emang mencari kondisi bekasnya atau korban upgrade dari orang, kalian bisa mendapatkan harganya lebih murah, mungkin di 500 ribuan. Makanya gue pikir konyol aja sih ya kalau kalian beli motherboard yang harganya 700 ribuan dalam kasusnya A320 ini buat ngejalanin prosesor yang harganya 3 juta atau bahkan 4 jutaan. Ya walaupun bisa,
tapi jadi kayak ada yang mengganjal gitu. Karena ya emang kalau kalian perhatikan VRM-nya dari si A320 ini, dibekalinya itu seadanya, tanpa heatsink juga. Jadinya kalau buat jangka panjang ya kurang baik ya untuk motherboard ini. Walaupun sudah dirilis 5 tahun lalu, emang terlihat di sini kurang lebih benefit dari soket AM4 yang tidak pernah diganti setiap generasinya sampai akhir digantikan oleh AM5. Sehingga kalian itu nggak usah susah-susah ganti motherboard kalau kalian ingin mencoba prosesor baru. Kalian hanya tinggal memastikan BIOS yang sesuai sudah tersedia untuk prosesor barunya di motherboard kalian. Berkebalikan dengan Intel yang mengganti soket hampir di setiap perilisan generasi baru. AMD bertahan dengan soket AM4, sedangkan Intel sudah berganti beberapa kali dari tahun 2017 si AM4 lahir. Dari LGA 1151, LGA 1200, lalu LGA 1700, ya udah 3 kali. Dan gue yakin emang AMD merilis AM5 ya karena emang sudah waktunya menggunakan DDR5. Dan gue yakin AM5 juga harusnya bisa memiliki umur yang panjang seperti pendahulunya. Walaupun untuk saat ini AM5 belum bisa menjadi opsi buat kere-hore kayak kita semua. Motherboard A320 memang sobat budget, sobat kere-hore, sobat oprek-oprek, sobat orang-orang yang dompetnya tipis. Ya mengingat prosesor AMD sekarang juga harganya sudah pada turun. Apalagi dia juga support NVMe. AM4 adalah magnum opus AMD yang bikin gue geleng-geleng. Sejujurnya kemarin gua mau rakit AMD ya, tapi pada saat itu emang harga semua part-part AMD lagi ada di puncak-puncaknya. Sehingga akhirnya dengan beberapa pertimbangan gua rakit Intel generasi 10. Kalau harganya sudah normal seperti saat ini ya, mungkin pada saat itu gua akan merakit AMD. Karena AMD adalah pilihan yang solid. Baik yang sudah punya beberapa part ataupun yang kalian mau merakit dari nol. Ya, itu dia motherboard A320 ya. Kalau kalian suka videonya, bolehlah kalian share videonya ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu gitu kan. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis. And always see you next time. Wassalam.